KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. Saya tidak ingin selaku Kapolri melihat Polri berbenturan dengan lembaga-lembaga lain. Nanti akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ya, hubungan antara KPK dan Polri baik-baik saja. Tapi saya minta agar tidak ada kegaduhan. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Novanto bertahan. Saya ke pakar hukum tata negara, Refli Harun. Ya, terima kasih Bang Garni, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa lagi? Udah banyak sekali ya yang dibicarakan ya. Tapi saya ingin kembali kepada persoalan ya. Ini menurut saya penting bagi pembelajaran publik ya. Berbeda pendapat itu tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan penjelasan rasional kepada publik. Nah, saya ingin bicara mengenai tadi hak imunitas ya, izin presiden, judicial review dan soal ke depan mungkin ya. Pertama, hak imunitas. Kalau kita baca pasal 20A konstitusi itu ya, kita tidak bisa membacanya berdiri sendiri. Kenapa muncul hak imunitas? Itu dikaitkan dengan fungsi DPR. Ketika dia kemudian menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting, maka kemudian dia dilengkapi dengan hak. Hak itu ada hak yang bersifat institusional, ada yang sifatnya individual. Hak imunitas itu sifatnya individual, tetapi itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jadi jangan kemudian, wah saya punya hak imunitas. Hak imunitas itu tidak kemudian seorang anggota DPR itu bisa melakukan apa saja dan kemudian imun dari kesalahan atau dari proses hukum. Tidak demikian maknanya. Apalagi kalau kemudian kita baca pasal 224 itu, Undang-Undang MD3, Undang-Undang 17 2014, jelas di pasal itu sendiri, hak imunitas itu ada pengecualiannya. Coba baca, kecuali materi rapat yang dinyatakan tertutup dan lain sebagainya. Kemudian ada proses hukum terhadap pelaksanaan kewenangan itu yang kemudian ditengarai ada tindak pidananya. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu izin presiden. Tapi sekali lagi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, apakah kemudian kasus korupsi itu adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi? Saya mengatakan dengan tegas tidak. Ya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi itu adalah saya membahas fungsi pengawasan misalnya. Ketika saya mengeluarkan political statement, ada orang yang merasa berkeberatan, melaporkan saya pencemaran nama baik. Lalu kemudian saya mau disidik dan kemudian mau dijadikan tersangka. Hal seperti itulah yang kemudian anggota DPR harus dilindungi. Karena kalau tidak, sibuk nanti anggota DPR. Kalau tidak ada imunitas seperti itu. Maka kemudian kalau dia kemudian ditersangkakan karena melakukan fungsi kewenangannya, maka harus izin presiden. Agar tidak semudah itu penegak hukum memeriksanya. Tetapi undang-undang itu sendiri kalau kita lompat ke pasal 245, jadi 224 sama 245 itu pasal yang berbeda sesungguhnya. 224 bicara tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Pasal 245 itu tidak terkait, tetapi pokoknya disangka melakukan tindak pidana. Dia mau diperiksa dan disangka melakukan tindak pidana. Dalam kondisi yang seperti itu juga perlu izin presiden setelah putusan MK. Agar kemudian marwah anggota DPR itu juga dijaga. Kan begitu maksudnya. Jadi filosofinya seperti itu. Tetapi pasal itu sendiri mengecualikan. Jadi kalau kita membaca pasal itu memang harus utuh. Itu yang namanya interpretasi yang mengaitkan satu pasal dengan pasal yang lainnya. Nah, pasal itu sendiri mengecualikan. Salah satu pengecualian tadi
lamanya hukuman, korupsi termasuk di dalamnya, dan kemudian tindak pidana khusus. Yang kita tahu bahwa salah satu tindak pidana khusus adalah korupsi. Jadi sangat jelas sesungguhnya, kalau kita kaitkan imunitas dan izin presiden, maka kesimpulannya untuk kasus ini adalah, pertama kesimpulannya, hak imunitas tidak berlaku untuk kasus ini. Karena ini tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai anggota DPR. Yang kedua, izin presiden tidak berlaku dalam kasus ini. Karena ini adalah tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya disebutkan tadi, lalu kemudian ini juga adalah tindak pidana khusus. Clear saya kira sikap saya. Yang berikutnya adalah mengenai judicial review, ya. Saya tahu bahwa pengacara bukan pengacara ya, Setia Novanto, karena pengacara kan kuasa hukumnya saja, itu mengajukan judicial review terhadap undang-undang KPK 30/2002 tentang KPK pasal 12 dan pasal 46, yaitu tentang pencegahan, pasal 46 tentang kewenangan KPK. Nah, ini dialaskan bahwa karena kami melakukan judicial review, maka kemudian mohon proses ini dihentikan dulu, kan kira-kira begitu. Padahal ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 58 dengan tegas menyatakan, saya bacakan biar konkret ya, yaitu undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, segala kewenangan KPK yang terdapat di dalam pasal 12 dan pasal 46 itu tetap bisa dilakukan, dan KPK tetap berwenang melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 1246 itu sebelum ada putusan yang membatalkan ketentuan pasal tersebut. Nah, itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan kepastian hukumnya. Karena kalau tidak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bisa dibayangkan tidak akan ada proses penegakan hukum. Begitu kita mau disidik oleh institusi yang memiliki kewenangan tertentu, kita ajukan saja judicial review-nya. Dan kita minta, tolong, Anda jangan protes, Anda jangan proses. Karena saya sedang mengajukan judicial review. Karena itu saya katakan, tidak ada keraguan bagi KPK untuk terus melakukan proses penyidikan ini, karena itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian berikutnya adalah saya ingin mengatakan bahwa mengenai penersangkaan kembali, ini sharing saja. Kalau putusan MK itu jelas erga omnes. Jadi satu putusan itu untuk semua fenomena, untuk semua subjek, untuk semua keadaan yang sama, kurang lebih begitu. Detailnya bisa kita perinci satu demi satu, tapi in general seperti itu. Tapi kita lihat, kalau kasus pra-peradilan ini spesifik terhadap objek tertentu, dan kemudian objek tertentu itulah yang kemudian dinyatakan batal. Maka kemudian kalau objeknya berbeda, tentu kalaupun ingin di-challenge lagi silahkan saja. Tapi challenge lah melalui prosedur hukumnya. Jadi tidak kemudian menurut saya, ya, saya tidak bersependapat yang mengatakan bahwa tidak bisa diproses lagi. Kalau begitu enak sekali dong. Besok-besok kalau orang kemudian ditengarai melakukan tindak pidana korupsi, pergi saja ke pra-peradilan dan minta putusan yang seperti itu. Dan kemudian tidak bisa diproses lagi. Padahal kita tahu pra-peradilan tidak menyelidik, tidak membahas soal substansi. Dia hanya bicara tentang prosedur. Dan oleh putusan MK, prosedur yang keliru itu secara formal, itu bisa kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka dengan prosedur yang dianggap benar. Karena itu menurut saya, dalam kasus ini terakhir saya ingin katakan, ya, ada kewajiban sebagai seorang warga negara. Ya, dan kewajiban itu adalah kewajiban kita semua. Biasanya kewajiban itu lebih diberatkan kepada pejabat-pejabat publik. Menjadi saksi,
menjadi saksi baik dalam statusnya sebagai saksi atau dalam kapasitasnya sebagai tersangka, terutama sebagai saksi karena sudah 3 kali dipanggil, itu adalah kewajiban seorang warga negara yang seharusnya lebih baik dipenuhi. Kenapa begitu? Kalau kita kaitkan dengan kedudukan sebagai ketua DPR misalnya, ini mohon maaf saya katakan sama wartawan, kita ke Solo datang ke perkawinan putranya Pak Jokowi, putrinya Pak Jokowi, bisa diwakilkan. Tinggal mengatakan saya sedang melakukan tugas kenegaraan, yaitu memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, memimpin sidang, itu bisa diwakilkan. Ke konstituen itu bisa ditunda dan lain sebagainya. Tapi kewajiban memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap sebuah kasus, sebuah fenomena di mana itu dilakukan proses penyidikan oleh lembaga yang kita bangun, kita bentuk berdasarkan undang-undang dan bukan lembaga ilegal, itu adalah kewajiban kewarganegaraan yang seharusnya dipenuhi. Jadi sangat tidak tepat kalau kemudian berdalih di balik izin presiden yang debatable. Kalau saya misalnya pejabat publik dan saya merasa tidak ada masalah, kalaupun izin presiden itu dianggap prosedurnya harus begitu, maka kewajiban tertinggi yang paling baik bagi saya adalah saya datang dan kemudian saya lakukan itu. Pak Mahfud sering melakukan itu ke KPK. Ketika menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, kalau seandainya ada pengaduan-pengaduan. Padahal kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi jauh lebih besar proteksinya dibandingkan anggota-anggota DPR karena dia adalah sebuah mahkamah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang Pak Saiful Wahri. Setelah ini ada. Saya butuh KPK menjelaskan terkait keputusan IKTP di Pengadilan Tinggi ini Pak Karni. Agar jelas nih Pak Karni, publik juga bisa. Baik, terima nanti kasih. setelah segmen ini saya kasih ada sekali. Pak Saiful. Terima kasih. Saya melihat semua upaya-upaya hukum yang dilakukan siapapun yang sedang menghadapi masalah hukum sah-sah saja. Upaya hukum itu ada yang biasa dan luar biasa. Ada yang masalah pidana ditempuh dengan jalan mematahkan itu melalui peradilan tun, biasa juga. Belakangan menyangkut norma abstrak yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu sah saja dan itu mesti harus dihormati. Tetapi persoalannya sekarang hukum kita ini kan memang adalah peninggalan kolonial yang terus-menerus disempurnakan menjadi hukum nasional. Dan hukum kolonial yang sangat diskriminatif itu menimbulkan suatu kekejaman yang luar biasa. Sangat kejam. Ada stelsel pidana mati, pidana penjara. Yang dalam 1 minggu ini kita saksikan di Belanda sendiri sudah tutup penjara itu. Sudah tidak diperlukan lagi. Artinya apa? Ini adalah sebuah capaian peradaban kemanusiaan. Kalau persoalan yang dihadapi in case ini misalnya menghormati asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, maka tidak ada pemaksaan atas diskriminasi itu. Sudah ada putusan pra-peradilan misalnya, lalu ada lagi perkara yang diajukan, kontennya sama, EKTP juga, pelakunya juga sama juga, menggunakan berbagai tafsir untuk melakukan itu. Maka hukum pidana atau hukum pada umumnya itu kan mempunyai nilai filosofis, punya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan sudah ditempuh bahwa putusan pra-peradilan sudah menyatakan tidak dapat dibuktikan, bahkan sampai pada konten pembahasan ke dalam di dalam pembuktian-pembuktian yang sangat meluas itu. Maka mestinya berhenti sampai di situ untuk kepentingan keadilan. Dan asasnya juga menyatakan ada yang disebut dengan asas nebis and idem. Kalau ini dibuka lagi yang kedua kali, maka hakim pun berkeyakinan setelah terjadi pelanggaran asas nebis and idem, maka tidak ada kepastian. Keadilan sudah dipertontonkan, kepastian tidak. Bahkan juga menyangkut kemanfaatannya tidak ada. Maka hukum ini kalau apa yang dipertontonkan oleh kita tadi, hasrat-hasrat untuk memidana selalu tinggi, maka tidak lagi dalam logika hukum, dalam filsafat hukum, dalam bangunan filsafat hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila, tetapi kita mundur kepada keinginan berhasrat untuk memidana orang.
Betapa bahayanya ini terjadi, dicari-cari konten tafsir, dicari-cari yang lain-lain, tapi melupakan apa yang disebut dengan hakikat keadilan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Kita meminjam makna-makna keadilan yang juga sangat abstrak, tidak bisa tersentuh. Jadi kalau kita mau menghormati asas-asas hukum, doktrin-doktrin dan filsafat-filsafat hukum itu, mestinya perkara ini sudah berhenti. Ini menurut saya, profesor muda di bidang hukum pidana. Jadi untuk itu asas kemanfaatan hukum yang belum bisa kita capai. Kalau hukum itu bermanfaat, maka menjadi keseimbangan, titik temu di antara potensi yang bertikai, apalagi lembaga-lembaga bertikai untuk dan atas nama kepastian saja. Kita tahu kalau kepastian, maka logikanya hanya hukum positif yang dikembangkan. Padahal itu berangsur-angsur juga sudah hilang. Dalam pelajaran-pelajaran hukum, maka hukum positif tidak segala-galanya. Karena itu hanya untuk kepastian, meninggalkan makna keadilan. Dan kita hidup di bumi Pancasila yang merdeka 72 tahun, kita masih menyenangi hukum-hukum kolonial atas dasar pembalasan semata-mata. Dalam falsafah pemidanaan sudah ditinggalkan pembalasan itu. Sudah ditinggalkan, kembali kepada pusaran-pusaran yang bersifat humanistis. Bahkan stelsel pidana yang dibangun di abad ke-17, pasal 10 KUHP kita itu sangat kejam. Yang di Belanda sendiri sudah tidak adalah pidana mati. Pidana penjara masih dibutuhkan, tapi untuk 5 tahun ke bawah. Jadi dengan melihat perkembangan dunia mengenai stelsel itu, maka mestinya hasrat untuk memidana dikurangi. Kalau hasrat untuk memidana dikurangi, maka tujuan dibentuknya KPK tidak semata-mata untuk melakukan penyidikan dan memaksakan dirinya untuk menemukan atas dasar kepastian hukum. Dengan logika positivisme yang dibangun. Ini sudah berubah Pak Karni, Indonesia sudah berubah. Indonesia akan memasuki era yang sangat modern, tetapi konsekuensinya hukum kita, hukum formil material masih seperti itu. Inilah suatu masalah yang tidak akan bisa kita capai dalam waktu yang sangat cepat. Kami para ahli hukum pidana atau ahli hukum lain hanya menyuarakan bahwa jaga keseimbangan ini. Mari kita berhukum Pancasila, lupakan hukum kolonial. Terima kasih Pak Karni. Pak Katib, keadilan itu harus dipelihara. Kalau kita tidak memelihara keadilan, maka keadilan tidak akan memelihara kita. Francis Bacon, filosof Inggris. Kita rehat sejenak.